Selamat datang di channel saya ROJ Buayete. Kali ini kita belajar begini cara desain cover buku menggunakan PowerPoint. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut kita perkenalan dulu. Nama saya ROJ Sohi Jebua. Saya adalah guru komputer di salah satu sekolah Kristen yang termasuk sekolah besar di Indonesia. Kemudian saya sudah berpengalaman 5 tahun lebih dalam mengajar. Kemudian sehari-hari selain mengajar saya juga menulis membuat konten di YouTube di ROJ Buayete. Nah, kemudian kalau teman-teman mau kontak dengan saya kalau secara resmi teman-teman bisa mengirimkan di email saya aubes.ihkosijora@gmail.com atau melalui WA juga melalui link ini, dan juga melalui Telegram bisa, silakan. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan seputar PowerPoint dan juga komputer, boleh disampaikan lewat kontak tersebut teman-teman. Atau misalnya teman-teman mau mengundang saya menjadi narasumber seminar tentang PowerPoint atau juga poin yang lain tentang komputer, silakan boleh menghubungi saya di kontak yang sudah tertera. Nah, kali ini teman-teman kita mencoba membahas konten materi yang akan kita bahas adalah alasan mengapa cover buku itu penting. Kemudian konsep dasar desain cover buku dan praktik desain cover buku. Nah, sebelumnya teman-teman kita melihat dulu contoh hasil akhir yang sudah saya buat ya teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh hasil akhir cover buku yang sudah saya buat ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian apa alasannya mengapa cover buku itu penting teman-teman? Nah, ada kutipan mengatakan bahwa don't judge book by its cover ya. Tapi ya sejujurnya lebih dari 50% calon pembaca ternyata memutuskan untuk membaca sebuah buku itu karena melihat covernya. Jadi kalau covernya kurang menarik, maka calon pembaca cenderung tidak akan membaca buku tersebut teman-teman. Jadi bagi kita seorang penulis ya, bagi Bapak Ibu dan juga teman-teman yang juga berprofesi sebagai penulis, sebaiknya bagian ini bisa dipelajari oleh teman-teman sendiri kalau misalnya membuat buku ya. Nah, kenapa? Kalau covernya kita desain sendiri, maka nyawa dari identitas kita itu akan secara transparan dan juga secara tersirat akan ikut serta di dalam model cover atau desain cover yang akan kita buat tersebut, dibandingkan jika orang lain yang membuat. Begitu Bapak Ibu, menurut saya seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini menggunakan bahasa saya sendiri ya, berdasarkan bahasa saya sendiri ya Bapak Ibu. Jenis cover buku itu saya bagi 3 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah model AB ya, model AB. Kemudian model AXP, kemudian model PAXBQ ya. Yang pertama adalah model AB, kemudian model AXP, kemudian ketiga adalah model PAXBQ. Kemudian ini penjelasannya Bapak Ibu. Kalau model AB begitu ya. Jadi A B. Jadi dalam praktiknya Bapak Ibu, bagian B ini yang menjadi cover bagian depan. Kemudian bagian A ini menjadi cover bagian belakang. Jadi kalau kita lipat ini Bapak Ibu, maka bagian B ini ternyata menjadi bagian depan. Ini kebanyakan biasanya digunakan untuk buku-buku yang dilipat 2 saja Bapak Ibu ya, dilipat 2 tanpa ada lem. Jadi biasanya itu di hektar ya, atau di staples. Biasanya menggunakan ukuran kertas misalnya A4 terus langsung dilipat 2, atau F4 itu dilipat 2. Jadi Bapak Ibu tidak butuh lem, langsung di staples bagian tengahnya. Nah, itu kira-kira cover buku yang model AB Bapak Ibu. Kemudian model AXB. Nah, model AXB ini Bapak Ibu yaitu model buku yang isinya itu dilem ya, dilem di bagian covernya. Jadi bukunya memiliki ketebalan ya. Jadi
bagian B ini tetap bagian depan, kemudian X ini adalah ketebalan buku dan A itu adalah bagian belakang. Kemudian model PAXB key ini sebenarnya adalah bagian dari tambahan saja Bapak Ibu ya. AXB tadi sudah jelas Bapak Ibu ya bahwa dia memiliki ketebalan begitu ya. Kemudian bagian key ini biasanya bagian lipatan yang dilebihkan sedikit di bagian cover bagian depan. Kemudian bagian P ini adalah bagian cover yang dilebihkan sedikit di bagian terakhir Bapak Ibu. Nah, ini biasanya digunakan pada buku-buku tertentu ya. Kalau saya melihat sendiri itu kebanyakan buku-buku filosofi ya, buku-buku tentang penggambaran suatu deskripsi suatu daerah atau sejarah atau novel ya. Kadang mereka melebihkan seperti itu ya Bapak Ibu ya, dan tidak tertutup kemungkinan di banyak buku jenis-jenis cover seperti ini sudah banyak digunakan Bapak Ibu. Nah, ini keterangan saja ya. Saya sudah sebutkan dari tadi Bapak Ibu bahwa bagian A dan B itu adalah bagian belakang dan bagian depan buku, cover buku, yaitu yang mewakili ukuran width ya, ini ukuran lebar dan sebenarnya adalah tinggi buku juga Bapak Ibu ya. Kemudian X adalah ketebalan buku, kemudian P dan Q adalah lipatan cover buku untuk memuat informasi tertentu atau khusus ya, yang sifatnya khusus. Nah, kita coba praktik Bapak Ibu ya. Nah, contoh ya. Kita membuat cover buku dengan ukuran bukunya ya. Ukurannya itu adalah A5 ya, dan ukuran A5 itu width-nya ini Bapak Ibu. Ya, 14,8. Kemudian height-nya itu adalah 21 cm. Kemudian ketebalan buku anggap saja misalnya 1 cm ya, 1 cm. Kemudian sisa sampul bagian depan itu 3 cm ya Bapak Ibu, 3 cm. Kemudian sisa sampul bagian belakang adalah 2,5. Nah, kita langsung aja prakteknya seperti ini. Nah, seperti ini. Width-nya ternyata setelah dihitung adalah 35,1. Kemudian height-nya tetap 21. Dari mana yang 35,1 ini Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu ya. Jadi 14,8 ini dikali 2. Kenapa? Karena bagian ini kan sampul depan dan sampul belakang. Jadi depannya 14,8 dan di belakangnya juga 14,8. Jadi sudah 29,6 ya. Ini 29,6 ya kan? Ya, ini 14 kali 2 28 ditambah 1,6 artinya 29,6 ditambah 1 berarti sudah 30 ya, 30,6. Oke. Kemudian ditambah 5 ya. 5 berarti ya 5,5 berarti ternyata saya salah Bapak Ibu ya. Ternyata 36,1 ya. Yang benarnya adalah 36,1. Berarti bukan 35,1 ya, tetapi 36,1 ya. 36,1. Benar ya? Ini tadi 29,6 tambah 1 berarti 30,6 tambah 5,5 ini 5,5. Ya benar, 36,1. Nah, kita langsung praktekkan teman-teman dan Bapak Ibu ya. Boleh diperhatikan. Oke, boleh diperhatikan Bapak Ibu. Kita langsung praktekkan saja ya. Kita langsung membuat lembaran kerja ya. Oke, saya ubah dulu ini ya supaya kita tidak salah ya. Ini tadi 36 ya. Ini 36 ya. Saya simpan. Nah, ini kita langsung membuat lembaran kerja baru ya, dari new ya, dari new. Kemudian kita langsung pilih aja yang blank presentation ya. Kita pilih blank presentation, kemudian kita langsung pilih layoutnya yang blank saja ya, supaya kita leluasa untuk mengubah bentuknya ya, mengubah layoutnya nanti. Kemudian kita langsung simpan saja dulu. Kemudian kita cari tempat penyimpanan ya. Oke. Praktik 2 desain buku. Baru kita simpan. Kemudian supaya resolusinya tinggi ya Bapak Ibu dan teman-teman, kita atur dulu resolusinya di sini ya, dari file tadi ya, dari file.
kemudian kita masuk di bagian option ya, kemudian kita tunggu prosesnya, kita kemudian masuk di bagian advanced ya, di bagian advanced, kemudian di bagian default resolution ya, di bagian default resolution ini jangan kita pilih yang fidelity ini teman-teman, tetapi kita pilih langsung aja yang 330 ya. 330 ini sudah sangat cukup besar ya, ini sudah cukup bagus ya. Jadi 330 pixel per inch ini, kemudian kita klik OK. Kemudian langkah selanjutnya teman-teman, kita mengubah ukuran lembaran kerja kita dulu ya, langsung dari desain kemudian masuk di bagian slide size ya, di bagian slide size, kemudian kita masuk di bagian custom slide size, kemudian langsung saja ya menulis ukurannya tadi ya, ini 36,1 ya, widthnya 36,1, kemudian heightnya itu adalah 21, kemudian langsung saja klik OK ya, klik OK, kemudian pilih yang ensure fit ya, pilih yang ensure fit ya, pilih yang ensure fit. Oke, kemudian kita coba pastikan lagi ukurannya Bapak Ibu dan teman-teman, kita ya pastikan lagi, memang dia tidak akan memberikan ukuran yang paling tepat ya Bapak Ibu ya, tapi ini memang sudah cukup mendekati ya. Begitu juga yang bagian bawah ini, yang bagian height, widthnya 36,1, kemudian heightnya itu 21 ini sebenarnya ya, 21, kemudian kita langsung OK. Nah kemudian Bapak Ibu, kita langsung saja dulu membuat ukuran ya, ukuran bagian ketebalan ya. Kita coba dulu membuat ukuran ketebalan tadi itu adalah ukurannya 1 ya, 1. Nah kita langsung aja klik di bagian set format, kemudian kita atur tingginya tetap ya Bapak Ibu ya, 21, kemudian ketebalannya itu adalah 1 cm, kemudian kita langsung menghapus bagian outline-nya aja Bapak Ibu, kemudian kita atur dia posisinya di bagian tengah. Oke, bagian tengah. Nah setelah itu kita boleh membuat yang cover sebelah kanan ya. Cover sebelah kanan tadi itu ukurannya ya 3 cm, jadi kita langsung saja mengubah ukurannya jadi 3 cm. Sorry, saya salah, ternyata bukan itu, tetapi bagian width yang harus kita ganti ya teman-teman. Ini jadi 3 ya, kemudian kita langsung taruh di sebelah kanan, kemudian begitu juga yang sebelah kiri, ukurannya itu adalah 2,5 ya, 2,5 ya, kemudian kita langsung letakkan di sebelah kiri ya, sebelah kiri. Kemudian untuk bagian isi ya, untuk bagian isi kita coba ubah dulu warnanya supaya kita bisa membedakan ya, supaya kita bisa membedakan ya Bapak Ibu. Ini langsung saja ukurannya tadi itu adalah 14,8 ya, 14,8, kemudian langsung kita letakkan di sebelah sini ya Bapak Ibu. Nah oke, kemudian begitu juga yang sebelah kanan ya, sebelah kanan. Oke, jadi indikatornya tadi adalah bagian paling kanan ya Bapak Ibu. Jadi ini kita geser, kemudian ini kita copy dan kita masukkan di sini. Jadi ini adalah bagian P, ini adalah bagian A, ini bagian X, dan ini adalah B, dan ini adalah key. Oke, ini ya, saya ulang ya, ini adalah bagian bagian P, bagian A, bagian X, bagian B, dan bagian key. Nah sekarang Bapak Ibu dan teman-teman, kita coba membuat warnanya lebih bagus ya. Kita pilih aja bagian fill, nanti Bapak Ibu bisa memilih yang lain ya. Caranya gampang saja ya, kita langsung aja klik salah satu ya, klik salah satu bagian ini, kemudian kita pilih yang namanya format shape ya, format shape. Kemudian di sebelah kanan ini muncul yang namanya fill,
Kemudian kita pilih aja dulu gradien ya, gradien. Oke, kita coba memilih warna utama dulu ya Bapak Ibu ya. Saya memilih warna bagian atas ini ya. Saya mau memilih yang degradasi warna orange ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Jadi ini kan ada 4 bagian pilihan warna, jadi saya memilih warna orange, jadi 1, 2, 3, dan 4 saja ya. Jadi ini saya pilih 1 yang bagian atas, kemudian bagian bawahnya lagi ini yang segitiga ini kita klik aja Bapak Ibu, kemudian kita pilih degradasi yang di bawahnya, kemudian begitu seterusnya. Oke, dan begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi dan Bapak Ibu juga sebenarnya bisa aja nanti mengubah lagi modelnya seperti ini misalnya ya. Kemudian langsung aja yang lain juga seperti itu, saya pakai gradien yang sama, kemudian yang sebelah berikutnya juga sama gradiennya. Oke, dan seterusnya ya. Kemudian supaya saya bisa melihat batas-batasnya ya, bagian sisi luar itu saya kasih outline ya, dan saya kasih warna putih ya. Kemudian bagian tengah tadi saya kasih outline juga warna putih, dan begitu juga yang bagian paling kanan ya, saya kasih outline-nya warna putih. Jadi supaya warnanya kelihatan ya Bapak Ibu. Nah ini saya geser sedikit, kayaknya kurang tepat posisinya. Ini juga oke, dikit lagi. Oke, ternyata sudah oke teman-teman. Bagian tengah yang masih belum ya, ini saya geser sedikit ya. Ternyata bagian ini kita geser dia sedikit. Iya, ini yang digeser lagi ya. Oke, terlalu baik. Nah sekarang kan sudah kelihatan ya batas-batasnya ya teman-teman ya. Nah langsung aja saya Ctrl S supaya tersimpan dulu perubahannya ya teman-teman. Kemudian saya juga pernah membuat ini ya, apa namanya, cara menghapus background foto ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencari ya di channel saya tentang bagaimana cara menghapus background foto ya. Nah kemudian Bapak Ibu langsung saja saya juga menuliskan judul ya, judul bukunya kira-kira misalnya saya menulisnya itu ini misalnya Bapak Ibu ya, misalnya judulnya itu adalah Selalu Ada Harapan ya. Ini judul buku saya misalnya. Oke, dan didoakan semoga juga saya benar-benar akan menulis buku ini ya Bapak Ibu ya. Oke, kita perbesar ya. Kemudian Bapak Ibu bisa kita ganti warnanya ya. Warnanya putih nggak apa-apa. Kita hapus aja dulu outline ya, dan juga fill-nya kita hapus fill-nya. Ya no fill ya. Kemudian jenis fontnya bisa kita sesuaikan dengan jenis font yang kita mau ya Bapak Ibu dan teman-teman ya. Saya memilih saya memilih Bernard aja Bapak Ibu ya. Kemudian ini saya lengkapi, kemudian saya kasih efek sedikit di bagian teksnya yaitu di bagian shape format ini Bapak Ibu dan teman-teman. Kemudian di bagian text effect ya, di bagian text effect di sini ada bagian glow Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi saya bisa memilih ya model glowing textnya yang mana yang saya mau ya. Misalnya saya memilih yang bagian ini ya. Baik, sampai di sini sudah oke Bapak Ibu ya. Kemudian untuk tulisan yang lain tinggal Bapak Ibu sesuaikan ya. Contoh kalau punya saya di sini saya membuat teks yang seperti ini juga yang di atas ya. Jadi saya tidak menjelaskan lagi bagaimana cara membuatnya. Tulisan ini saya langsung aja copy. Jadi Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri ya untuk membuat dan memilih jenis tulisan yang sesuai dengan buku Bapak Ibu ya. Dan begitu juga yang bagian sini saya tidak mengajari lagi ya Bapak Ibu untuk
menulisnya ya, karena ini memang bukan bagian yang esensi ya Bapak Ibu ya. Tetapi mungkin untuk yang bagian lainnya ini ya Bapak Ibu bisa memilih ya jenis bordernya itu di bagian sketch style ya. Ini bisa diubah-ubah ya Bapak Ibu ya, sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri ya. Dan begitu juga warnanya ya. Kemudian untuk yang bagian yang lain ya, caranya hampir sama ya Bapak Ibu ya. Dan misalnya ini ya, nah ini dan yang bagian sini. Nah saya contohkan satu aja Bapak Ibu. Saya dulu ini saya misalnya menuliskan ini aja ya. Jadi saya copy dulu teks ini ya, supaya Bapak Ibu tahu aja bagaimana teknik membuatnya ya. Jadi Bapak Ibu, cara yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita menambahkan dulu sebuah shape ya, sebuah shape sebagai tempat untuk kita menulis seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian langsung aja silakan menuliskan teksnya di sini ya. Misalnya teksnya ini tadi ya. Nah untuk cara memberikan efek di teksnya saya tidak mengajari lagi karena saya sudah pernah mengajari ya yang bagian bawah sini ya. Jadi Bapak Ibu bisa mencoba sendiri lagi atau memutar ulang bagian efek teks bagian sini ya Bapak Ibu ya, supaya juga Bapak Ibu tidak terlalu lama belajarnya ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian ini shape-nya saya langsung hapus aja bagian fill-nya dan juga outline-nya saya hapus. Nah ini teksnya ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya putar nih, ini ya ada tempat pemutaran di sini. Sorry, saya salah. Ini ada tempat pemutarannya ya. Jadi kita putar sampai lurus seperti ini ya Bapak Ibu langsung. Oke. Dan bagian sini memang hati-hati ya, karena dia sangat sensitif sekali. Dan coba letakkan benar-benar di tengah-tengah. Nah seperti ini. Jadi bagian yang lain Bapak Ibu saya tidak menjelaskan lagi ya. Saya langsung aja copy ya di bagian yang sudah pernah saya buat ini ya Bapak Ibu. Jadi saya copy bagian sini, kemudian saya langsung aja masukkan sebelah sini ya, bagian belakang ya, di bagian sampul bagian belakang. Begitu juga keterangan tambahan di sampul bagian depan ya, ini di bagian lipatannya maksud saya Bapak Ibu ya. Nah kemudian oke, jadi nih Bapak Ibu. Nah ini sudah jadi, tinggal Bapak Ibu kalau misalnya mau menambahkan teks yang lain atau gambar-gambar yang pendukung yang lain sudah jadi ya, tinggal ditambahkan aja Bapak Ibu. Jadi demikian ya, semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan pengetahuan baru ya tentang cara mendesain cover buku yang sangat gampang ya untuk bisa dipraktekkan dan hanya menggunakan PowerPoint. Nah Bapak Ibu kalau sudah selesai tinggal ini bisa langsung di print, atau kalau misalnya Bapak Ibu mau jadikan JPG bisa duduk juga ya. Kita pilih save aja, save as ya. Save as, kemudian kita pilih tempat penyimpanan, kemudian pilih yang JPG aja ya. Pilih yang JPG, atau kalau mau resolusinya tidak turun pilih PDF ya Bapak Ibu. Nah, untuk kali ini saya coba pilih yang JPG, kemudian pilih save ya. Save, baru pilih just this one aja Bapak Ibu. Pilih just this one. Oke. Nah kita langsung lihat hasil akhirnya. Ini Bapak Ibu hasil akhirnya. Nah keren bukan Bapak Ibu? Nah demikian ya pelajaran kali ini. Semoga Bapak Ibu bisa mempraktekannya, Bapak Ibu dosen dan juga guru-guru dan setiap orang yang bekerja di bagian desain ini bisa dipraktekkan ya Bapak Ibu. Dan kiranya video ini bisa memberikan gambaran dan juga inspirasi baru bagi Bapak Ibu sekalian ya. Jika Bapak Ibu terbeban untuk mendukung saya untuk pengembangan channel ini, bisa di-share ke teman-teman dekatnya dan juga bisa di-subscribe. Dan tetap semangat Bapak Ibu untuk terus belajar dan berdoa, dan doakan saya supaya saya terus semangat dalam memberikan konten-konten yang bermakna bagi setiap kita. Dan demikian, sampai jumpa dan tetap semangat.